ya wis kalau begitu, kalau sudah adzan kedua kita belum datang, berarti kita kan nggak ditulis di dalam buku. Betul, tidak ditulis di dalam buku orang yang datang awal. Tetapi kita tetap ditulis ikut Jumatan. Ini memang dilematis. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulim minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para ulama, para kiai, para ibu nyai, wabil khusus kaum muslimin muslimat rahimakumullah, melanjutkan ngaji kita, ngaji al-mawaid al-usfuriyah, memasuki hadis ke-8. Nah, sudah 8 hadis ya. Al-hadisu ay hadal hadisu tawi iki iku ana hadis ats-tsaminu kang nomor 8. Al-khissu mendorong, makna kuno itu ngegerei. Alat takbiri yang ngatasi mulyaaken. Alat takbiri yaumil jumu'ati yang ngatasi mulyaaken dina Jumat. Jadi ini hadis yang ke-8 adalah himbauan, dorongan untuk memuliakan hari Jumat. An Ali bin Abi Thalibin, saking Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala. Dawuh sapa Ali bin Abi Thalib, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe yajlisu lungguh ala kulli babin ing ngatasé saben-saben lawang minal masjidi saking masjid yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat sapa sab'una 70 apane malakan malaikate. Hadis dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari Jumat 70 malaikat duduk di setiap pintu masjid, ngabsen. Jadi ini hadisnya mengatakan bahwasannya setiap hari Jumat itu para malaikat duduk-duduk di depannya masjid untuk ngabseni kita. Wah, itu datang. Nah, itu diabsen. Ini tugasnya yaktubuna hale padha nulisi sapa malaikat annasa ing menungso bi asmaihim kelawan pira-pira jenenge nas. Kok kenal lo? Kenal. Jadi malaikat itu ada yang disebut malaikat hafadhah. Kenal betul. Malaikat itu lebih mengenal kita daripada orang tua kita.
Malaikat itu lebih mengenal kita daripada istri atau suami kita. Sangat mengenal, sangat-sangat mengenal. Makanya tidak usah diragukan, ditulis semua. Hatta yakuna sehingga ono iku akhiroman akhire wong yaktubu kang nulis sapa malaikat sapa rajulun wong lanang. Jaa kang teka sapa rajul khina jalasa nalikane lungguh sapa al imamu imam alal mimbari ing atase mimbar. Fala ya udda mongko aja nglarani sapa man ahad dan ing wong fi majlisihi ing dalem lungguhe man. Walam yakul lan ora aja ngomong sapa man illa khairan angin ing bagus. Mereka para malaikat menulis nama-nama orang hingga terakhir ditulis yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Dia tidak menyakiti siapapun di tempat duduknya dan tidak berkata kecuali yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentang sholat Jumat ya, tentang sholat Jumat adalah sesuatu yang teristimewa. Sampai ada hadis yang mengatakan barang siapa yang tidak sholat Jumat lebih dari 3 hari tanpa udzur syar'i, maka sangat dikhawatirkan dia akan keluar dari dunia tidak membawa iman asal alias su'ul khotimah. Matinya akan su'ul khotimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Makanya dari ini kaum muslimin, kalau kita melihat malaikat itu sampai ditugaskan khusus. Setiap Jumat itu adalah duduk-duduk di depan masjid itu untuk menulis nama-nama orang yang datang. Nah, siapa yang datang itu ditulis, siapa yang datang ditulis, sampai kapan? Nah, gitu ya. Sampai imam atau khotib sudah duduk di mimbar. Kalau di Indonesia itu adalah adzan kedua. Begitu adzan kedua, maka buku itu ditutup. Sudah nggak masuk absen. Lah ini ada yang berpikir, lah timbangan ngono gak usah Jumatan, lu salah juga. Tetap Jumatan. Tapi mohon maaf, seperti anak begitu sekolah sudah terlambat, maka ya ada sanksi pasti. Pahalanya berkurang iya, tetapi masih tertulis ia sholat Jumatan. Nah ini yang sering mungkin diterangkan setelah itu. Ya wes kalau begitu, kalau sudah adzan kedua kita belum datang, berarti kita kan nggak ditulis di dalam buku. Betul, tidak ditulis di dalam buku orang yang datang awal, tetapi kita tetap ditulis ikut Jumatan. Ini memang dilematis. Saya terangkan begini, nanti semakin sembrono. Alah ya sudah, kata Gus Imam, walaupun terlambat nanti tetap ditulis. Tapi ya tetap Pak, Bapak Ibu kaum muslimin, jadi kalau santri terlambat, siswa terlambat, ya ada sanksinya. Ya pahalanya berkurang. Lah begitu ya. Ya, jadi harus saya menerangkan sesuai dengan keilmuan yang saya bisa, bahwasanya memang Jumatan itu ya harusnya datang kita sebelum khutbah itu berlangsung. Karena khutbah itu pengganti dari sholat Jumat, itu kan ganti zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Maka ya alangkah lebih baiknya, dan memang ya harusnya kita datang sebelum khutbah, kita dengarkan khutbah, setelah itu kita sholat Jumat. Itu tertulis rapi bahwasanya kita datang sesuai dengan prosedur. Gitu ya. Lah kalau kita datangnya setelah adzan kedua, imam sudah naik ke mimbar, tetap kita tertulis orang yang ikut Jumatan, tapi terlambat dan ada sanksinya. Nah begitu ya. Itu yang poin stressing yang pertama. Yang kedua, kalau kita datang terlambat, itu memang paling bagus soft itu dipenuhi mulai awal. Lah itu
Kita memang ada hadis yang mengatakan dosa hukumnya. Kita ngelompati lehernya orang. Maksudnya teko kari, tuk pengen ning depan. Lek pengen di depan ya kita datang lebih awal. Tetapi memang mohon maaf di Indonesia yang setahu saya itu memang dilematis. Orang-orang yang datang awal itu ndak mau di soft awal. Jadi soft awalnya kosong. Sehingga orang yang datang akhir pengen di soft awal ya dilangkah-langkahi. Lah ini memang perlu kita koreksi, kita muhasabah. Soft awal itu sangat penting. Itu ya, soft awal sangat penting ya. Falidzalika mongko mengkono wong kang orang yang datang terakhir ketika imam itu sudah duduk di mimbar, iku adna ahli yaumil jumu'ati luweh andap-andape ahli dina Jumat apane haddon bagiane. Wadzalika utawi wong kang nekani salat Jumat iku alladzi wong yughfaru kang disepura sapa lahum man maing barang amila kang lakoni sapa man minas sayyiati saking pira-pira keelekan bainal jumu'ataini ing dalem antarane Jumat loro al khabara bitamamihi tegese maca hadis kelawan sempurnane hadis. Ini sering kita buat guyonan tapi serius. Jadi sama kita baca ayat gak tutup kita bilang al ayah. Itu maksudnya ya lanjutkan seluruh ayat. Karena hadis ini cukup panjang, maka dipotong di sini untuk yang memang diterangkan di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah ini memang cukup di sini. Tapi monggo kalau memang pengen nanti dicari hadis ini memang agak panjang, kita terjemah. Maka itulah ahli hari Jumat yang paling rendah bagiannya. Jadi orang yang datang imam sudah di mimbar itu masuk-masuk. Tetapi kalau di prosentase itu adalah orang yang paling sedikit bagiannya dari pahala sholat Jumat. Ya lumayan tetap dapat daripada ora Jumatan blas gitu loh ya. Ini sekali lagi karena saya memang banyak kritikan bahwasanya ulama-ulama merangkan bahwasanya lek sampeyan datang imam atau khotib sudah naik mimbar sama nggak ditulis Jumatan, sehingga banyak orang frustasi, ayo wes gak usah Jumatan. Tidak, betul tidak ditulis menjadi orang yang pertama masuk Jumat iya, tetapi walaupun secara fikih orang yang datang sholat Jumat minimal menemukan satu rakaat. Ini yang jumhur loh ya, yang khilaf juga banyak. Yang jumhur asalkan jadi wis rakaat pertama sudah habis. Rakaat kedua dia datang tapi nemui cukup sak rakaat. Maka setelah salam cukup menambah satu rakaat. Berarti sholat Jumatnya tetap 2 rakaat, berarti masih diakui kalau dia itu sholat Jumatan. Tetapi memang ulama yang ekstrim mengatakan kalau ketinggalan taruh kata rakaat pertama gak nututi, rakaat kedua sudah sampai sujud atau sampai i'tidal atau sampai wah luar biasa tahiyat akhir. Ini ada beberapa ulama yang mengatakan setelah salam tidak nambah 2 rakaat tapi nambah 4 rakaat. Ini yang paling mengkhawatirkan. Maka mohon maaf kaum muslimin karena ini menjadi isu sentral bagi saya ulangi, memang paling bagus kita datang sampai ada hadis walaupun ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, itu ada yang mengatakan barang siapa yang datang di jam pertama itu sepertinya kurban onta. Itu motivasi untuk kita semakin pagi datang di sholat Jumat.
Tetapi kalaulah oke lah bahwasanya itu kita mungkin kerja atau apa, minimal kita datang di sholat Jumat sebelum khutbah. Khutbah kita dengarkan. Karena mohon maaf, saya tahu betul kadang-kadang karyawan-karyawan itu dienak-enak nonang warung, alah cek khutbah dilanjutkan makan. Lah ini makanya ada beberapa ulama. Lah tapi hadisnya memang iya. Kok sampai kita datang, imam itu sudah di atas mimbar, ndak masuk catatan. Masuk catatan di mana? Ikut Jumatan ngono tok, tapi fadilahnya ndak dapat. Fadilahnya berkurang banyak. Maka minimal kalau saya sarankan ya sak mepet-mepete begitu adzan pertama. Di Indonesia kan mayoritas adzannya 2 kali seperti di Mekah. Di Mekah 2 kali. Adzan pertama siap-siap, maka begitu menjelang adzan kedua kita datang. Kita ikuti khutbahnya, kita ikuti sholat 2 rakaatnya. Wah, itu yang luar biasa. Maka ahli Jumat itu paling rendah bagiannya, dan hal tersebut yang membuatnya diampuni atas apa yang telah ia perbuat dari keburukan di antara 2 Jumat. Berarti Jumat itu seperti yang di hadis nomor berapa ya, termasuk adalah pelebur dosa antara Jumat 1 dan Jumat berikutnya. Apabila itu tadi kita masuk catatannya orang yang ikut sholat Jumat, mendengarkan khutbah, ikut 2 rakaat, sholatnya sholat Jumat. Itu ya. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.